Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman, bersyukur kepada Allah pagi yang cerah. Bersyukur kepada Allah masih dikasih umur, dikasih kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri, dan salawat kepada Rasul. Semoga anak cucu kita kelak hidup dan matinya tetap menjadi pengikut sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Amin. Oke, dulur, pagi ini kita akan ngaji lagi, melanjutkan dalil Arab versus dalil Indonesia partai 2. Yang partai 1 sudah terbit, saya belum sempat melihat, saya belum sempat membaca komentar-komentarnya, tapi saya sedikit banyak saya sudah dapat laporan dari admin. Ya, biasalah ya, ada yang kontra, ada yang gagal paham, ada yang sangat-sangat gagal paham, ada yang gagal paham stadium 1, ada gagal paham stadium 2, dan ada yang gagal paham stadium akut. Sebaliknya, ada yang paham, ada yang sangat paham, bahkan ada yang sangat melebihi paham. Jadi menembus dimensi disiplin ilmu ya. Subhanallah. Jadi memang begitulah manusia, teman ya, begitu. Ada manusia itu yang memang mindsetnya, pikirannya itu memang tersetting untuk melihat yang baik-baik saja. Seelek-eleknya apa, sejelek-jeleknya apa, di mindset dia itu selalu terfokus yang baik-baik saja. Jadi begitu ada yang jelek, ada yang tidak baik, dia langsung next. Dia pilih yang baik-baik. Ada manusia yang di dalam pikirannya, mindsetnya itu, dia memang sengaja dia setel imajinasinya, dia format ya, dia format alam bawah sadar dia itu golek sing elek-elek tok. Jadi memang sudah niatnya lek ndelok video iku ancen niat gagal paham. Jadi wadah saja, misalkan 20 menit durasi gitu ya, itu yang dicari itu menit-menit yang salah, menit-menit yang gagal paham. Misalkan sekarang nih, misalkan ini aku pakai kaos, misalkan, lu kok pakai kaos? Gitu. Kok koplak pakai kaos? Enggak wibawa, gitu ya. Lu kok ada teh botolnya? Pokoknya gini didelok elek-elek. Lu itu lampunya kok kotak, Yahudi. Ya, ada manusia seperti itu. Ada manusia seperti itu. Ya, ini kok kursinya warnanya ini. Selalu begitu. Ya, itulah dunia, Masya Allah. Oke, kita akan bahas ngaji lagi yang lebih dalam, ya. Kalau saya ngomong ngaji lagi, itu bukan berarti aku menggurui. Anda nggak sadar ya? Walaupun saya ini melalui kamera, walaupun aku syutingnya ini di Surabaya, teman, ya, di Surabaya. Ini di hotel apa? Di hotel Swiss Bell di depan Tunjungan Plaza itu, ini di lantai 17. Walaupun aku ini syutingnya di Surabaya, teman, tetapi aku berusaha memancarkan gelombang kepada engkau yang melihat video ini, sehingga aku juga bisa menyerap ilmu darimu, gelombang-gelombang positif darimu aku bisa serap. Nah, iki mau diar gue gagal paham nih, gue larah paham bahasa ini gue. Wow, gitu, gagal paham. Aku seneng delok wong gagal paham itu ya. Orang gagal paham itu hiburan yang paling lucu di seluruh dunia, nomor 1. Oke, kita akan bahas ya. Jadi intinya kemarin itu semua omongan, semua bahasa, semua kosakata, semua kata-kata yang keluar dari mulut itu, kalau dia itu sifatnya menasehati, kalau itu sifatnya berfatwa, kalau itu sifatnya memberikan pencerahan kepada manusia yang sedang kegelapan, kalau itu sifatnya memberikan pegangan kepada orang yang sedang terombang-ambingkan, kalau itu sifatnya memberikan pedoman kepada orang yang kebingungan, apapun itu,
walaupun itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Bugis, bahasa India, bahasa Inggris, apapun, selama dia berdimensi ilmu, menasehati, maka itu adalah dalil. Jadi tidak harus bahasa Arab. Loh, saya bicara gini ini muncul image ya di dalam pikiran orang-orang itu seolah-olah aku ini benci Arab. Sing cetek itu seolah-olah aku ini benci Arab. Iya toh? Lebih ekstrim lagi seolah-olah aku ini nggak mau hadis. Seolah-olah aku ini nggak mau dalil. Seolah-olah aku ini nggak mau orang Nabi Muhammad. Coba. Itu gagal paham stadium super akut. Lo apalah arti Gus Nur? Congok bedes elek ngene iki kalau nggak mau dengan Rasulullah lho, lapo aku urip? Untuk apa Allah menciptakan diriku kalau aku nggak mau Rasulullah, nggak cinta Rasulullah? Gendeng modar. Percuma kau ciptakan aku ya Allah. Percuma kau ciptakan aku, percuma kau adakan diriku ini. Kalau engkau buat aku jauh dengan syafaat Rasul Muhammad SAW, lah ngono. Nggak ada satupun di dunia ini yang bisa membuat kepalaku tunduk kecuali Rasulullah. Bapak presiden lewat ngarepku, nggak mungkin aku ngini. Bukan berarti sombong, biasa saja. Kalau untuk Rasulullah gitu. Oke, semua dalil. Nah, semua videoku itu hakikat tertinggi, nilai esensi tertingginya itu adalah ingin mengembalikan engkau orang Indonesia kembali ke orang Indonesia. Engkau yang ditakdirkan sama Allah menjadi orang Jawa, kembali jadi orang Jawa original. Kalau engkau ditakdirkan sama Allah procot jadi orang Madura, kembali menjadi khalifah Madura. Kalau engkau ditakdirkan sama Allah memang tumpah darahmu di Indonesia, jadi orang Indonesia. Enggak usah jadi orang Arab, ideologi Arab, style Arab, memaksa-maksakan Arab. Setiap kata hantam kromo, antum, ukhti, inti, naam, lebay, acting. Lo kalau antum ustadz gak apa-apa. Ini video bukan untuk ustadz-ustadz, ya untuk semuanya lah. Tapi kalau awakmu gento, awakmu diundi, awakmu ogalagil, awakmu tukang becak, ya, awakmu tukang ojek, tukang sayur, dodol mie, dodol bakso, awakmu itu, engkau itu orang-orang biasa. Ya wis jadilah dirimu ngono lho. Dirimu yang takdim di segala dimensi. Kalau ada orang ngomong menasihati dirimu walaupun nggak pakai bahasa Arab, kalau itu baik, oh nggih. Kalau engkau orang Jawa, jangan lah. Mana dalilnya? Nah, iku sing tak maksud iku. Oke ya, kembali ya partai 2. Jadi semuanya dalil teman. Iku masih intermiso ya. Semuanya dalil. Apapun yang Anda omongkan kepada orang, selama itu nasihat, itu dalil. Ilmu Allah itu tidak terbatas. Umpama, ini kan cuma ngomong ini. Hei temanku, ilmu Allah itu nggak terbatas. Bahkan resolusi dimensi Allah itu 1000 tahun banding 24 jam. Misalnya gitu. Makanya indera ke-6 itu ada. Indera ke-1, indera ke-2, indera ke-3, indera ke-6 itu ada. Itu pun sebatas kemampuan. Padahal indera itu enggak 6. Ada miliaran indera. Cuman Allah sementara hanya membatasi yang bisa diketahui manusia itu hanya indera ke-6. Padahal resolusi Allah itu kalau di hadapan Allah itu 1000 tahun, di dunia, di bumi, menurut durasi waktu kita 1000 tahun, itu di hadapan Allah cuma 24 jam. Loh, Anda ngomong gini nih, ini juga dalil loh. Makanya wajar kalau Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu Masjidil Haram set ke Palestina,
1.500 kilo itu nggak sampai 1 detik itu selesai. Belum ke Sidratul Muntaha yang sudah tidak bisa dijangkau dengan disiplin ilmu apapun, matematika apapun, itu nggak sampai 1 detik. Menurut penelitian itu 300.000 kilometer per detik itu Allah menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu, Mekah Palestina, 1.500 kilo, pek, nyampe. Loh, Anda ngomong gini loh dalil. Setiap kata-kata itu dalil. Oh, wingi ana sing takon, jarene admin, Gus, coba setiap kata-kata dalil tanda tanya. Tanda tanyanya itu sinis. Setiap kata-kata dalil, saya ulang, setiap kata-kata dalil tidak harus pakai bahasa Arab. Kalau engkau pengajian, engkau ustadz, engkau habib, engkau syekh, kalau engkau menggelar tablik, ya engkau bolehlah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala fi kitabil karim, kau boleh. Tapi lek awakmu rakyat cilik ngono ya, arek-arek nom-nom, anak-anak muda-muda, wis wong Jawa, wong Madura ku maksudku ya enggak usah ngono lah, lebay. Ngomong sing apik, budi pekerti, walaupun apapun bahasamu itu dalil. Di hadapan Allah 24 jam, di bumi 1000 tahun perbandingannya. As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Bukaan kok Sajdah ayat 5. Dalil, semua urusan bumi dan langit ini kembali kepada Allah, yang durasi waktunya 1000 tahun menurut perhitungan itu sama dengan hanya 24 jam menurut perhitungan Allah. Dalil kabar rek. Di yang partai pertama, mulutku berkata, kok semua lagunya Romi Irama itu dalil, ngono kok ana sing gagal paham. Lo memang iya. Gila, aku ngomong semua aku ya nggak 100%. Makanya itu ada mantek, ada bayan, ada balagho, ada uslub. Waduh, jeru mana ya? Ada fi'il madhi, fi'il amr, fi'il mudorek, ilmu nahu niku. Yang miskin jangan bersedih dan jangan berkecil hati. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dalil iku. Lagunya Bimbo, dalil. Lagunya Maher Zain, dalil. Manusia itu Allah itu maha pemurah, dalil. Awak mulai nasihati orang, misalkan ada orang lagi paceklik, orang lagi bangkrut, orang lagi jatuh. Sudah, jangan putus asa. Allah itu maha pemurah, dalil. Ya, Allah yang menciptakan matahari dan mengatur pada peredarannya, dalil. Awakmu iku ojo lali karo riwayat, awakmu iku sing nyiptakno awakmu Gusti Allah, dalil. Menungsoku diciptakan dari air, dalil. Menungsoku kamu itu diciptakan dari tanah, ojo sombong-sombong, dalil. Setiap katamu kalau itu nasihat itu dalil. Buka surat Ar-Rahman. Ar-Rahman yang maha pemurah. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan
najmu was-sajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalil rek, manusia diciptakan dari tanah tembikar. Di Ar-Rahman ono. Coba, apa sing ndak dalil iku apa? Jadi nggak pakai bahasa Arab itu dalil. Ada manusia yang derajatnya lebih, jangan kamu tuh bermaksiat yang terlalu. Nanti derajatmu jauh lebih rendah daripada binatang. Dalil. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Lho, lek aku dikei, lek dikongkon nggawe video seri kayak ngene iki sampai 1000 seri, nggak habis. Al-Quran itu ilmunya kalau digali ya umur kita nggak cukup. Iya. Manusia diciptakan dari air, manusia diciptakan dari tanah, itu dalil. Jin diciptakan dari api yang menyala, dalil. Ar-Rahman yang tadi tak baca itu. Jadi apa sih intinya dari intinya gini ya wis, tak ringkes ya. Intinya gini. Kasta tertinggi dari disiplin ilmu itu adalah akhlak, bukan dalil. Bukan dalil. Kasta atau ibarat marga atau kasta atau derajat atau makom tertinggi dari sebuah disiplin ilmu itu adalah akhlak, bukan dalil. Jadi Rasulullah itu Islam bisa berkembang besar seperti ini itu di samping dibesarkan dengan beberapa peperangan, dengan hunusan pedang, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Islam bisa berkembang karena akhlaknya Rasulullah. Dalil itu pedoman, dalil itu sebuah pisau, dalil itu ibaratnya sebuah pisau. Nah, pisau itu bisa aman, bisa baik, bisa selamat, bisa mencelakai orang, tergantung siapa yang megang pisau itu. Kalau pisau itu dipegang satpam, dia akan aman di dalam sarungnya. Tapi kalau pisau itu dipegang begal, dia bisa mencelakai orang. Sama dengan dalil. Dalil kalau dipegang orang yang berakhlakul karimah, dalil itu akan menjadi dalil yang sejuk. Entah itu dalil ekstrim, entah itu dalil soheh, entah itu dalil do'if. Apapun dalil, kalau dipegang orang yang akhlakul karimah, dalil itu senantiasa akan membuat orang lain damai, orang lain sejuk, orang lain dingin. Sebaliknya, walaupun dalilnya soheh, tapi kalau dipegang oleh orang yang sombong, ya, maka dalil itu akan membuat hidup orang tidak tentram, putus silaturahim, membuat orang itu orang sesat tambah tersesat, nggak tambah dapat hidayah. Orang bingung tambah bingung. Jeru ilmu kira, tapi aku gak maksa. Aku nggak akan memaksa untuk engkau mengakui bahwa ilmu ini jeru, yo gak. Lek menurutku ini jeru, lek menurutmu ya wallahu alam bisawab. Sejauh mana gelombang ini menembus alam pikiranmu, imajinasimu, alam bawah sadarmu, ya seperti itu ya.
Coba, ada orang alim dari rambutnya sampai kakinya itu loh. Saking alimnya, minum air saja kalau airnya haram, muntah. Dari alimnya ini, minum air karena airnya haram, muntah. Itu pun bukan air curiannya dia loh, maksudnya. Mungkin air kran, misalkannya air kran, dan krannya itu dibayar pakai uang haram. Itu loh muntah. Saking alime. Lho ngono iku lho mlebu neraka. Coba. Makanya kalau Anda kalau ngomong ilmu hidup itu ya memang tidak boleh baku. Kalau Anda nggak kuat mental, gendeng tenan kowe. Ngomong ilmu Allah itu ya. Paling salim-alimnya tuh lho sik mlebu neraka. Bejat sak bejat-bejate lho mlebu swarga. Oh. Iki lek awakmu nanggung gak niat belajar yo stres lek ngrungu ngomong ini iki. Orang paling alim masuk neraka. Orang paling bejat masuk surga. Lek awakmu gagal paham. Gus Nur sesat. Padahal ini enggak sesat, dalilnya ada dan begitulah ilmu Allah dan banyak iktibarnya, banyak hadisnya. Itu artinya kalau memahami ilmu Allah itu harus spiral. Dibutuhkan spiral, harus zigzag, harus linier, vertikal, horizontal, pokoknya sut ngono ancene. Lelek memahami ilmu Allah kacamata kuda, sedotan teh. Lah kalau Anda memahami ilmu Allah dengan begini, yang ngono tadi ini wisan. Ya hanya sebesar bolongan sedotan teh itu yang kamu dapatkan. Itu meremeh. Saking alimnya, cuman hanya gara-gara satu bibit benih sombong di dalam hatinya, dia masuk neraka. Lo sombong itu nggak harus petentang-petentang gitu loh, enggak loh. Sombong itu kadang-kadang ada sombong yang tidak terlihat mata, tapi bisa dirasakan oleh gelombang rasa, gelombang hati. Hadisnya ada, Bukhari Muslim, halaman 6522. Bukhari Muslim 6522. Coba dibuka itu. Hadis sahih yang menceritakan tentang manusia bangkrut. Atadru namal muflis. Dan seterusnya dawa iki. Ya intinya kalau taringkes, besok di akhirat ada orang ya yang datang dengan membawa pahala puasanya, pahala zakatnya, ya kan? Pahala sedekahnya, mungkin pahala hajinya juga. Wis akan ada orang datang dengan pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala macam-macam lah soheh. Ternyata dia di sana bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Kenapa? Karena ternyata selama hidup di dunia dia pernah mencerca orang lain, dia pernah mengambil haknya orang lain, hartanya orang lain, dia pernah menuduh orang lain, merendah-rendahkan martabat orang lain, melukai perasaan orang lain. Sehingga semua pahala sholatnya, pahala zakatnya, mungkin pahala hajinya, semuanya ludes. Semua dosa-dosanya orang itu ditimpakan ke orang yang ahli sholat tadi itu. Tak ulang ya, tak tutup ya. Memahami ilmu Allah itu kudu ngono. Kudu ngene. Ngono. Ketemu gitu loh ya, terjadi ekosistem yang adil. Masya Allah. Wes. Oke, sekarang saya ringkas ya, wes gak usah partai 3. Jadi intinya ini bukan bermaksud membuat tandingan. Aku lek ngomong sudah terbangun image ya dalam diriku ya, seolah-olah aku ini benci wong sing bathuk ireng ya. Seolah-olah aku ini benci dengan orang yang celananya cingkrang. Seolah-olah aku ini benci dengan orang yang jenggotan. Sudah terbangun image ya dalam dirimu yang gagal paham itu terhadap diriku. Di dalam ideologi hidup saya, di dalam prinsip-prinsip urip kurek, insya Allah
sebisa mungkin aku itu nggak punya sifat prinsip membenci orang lain. Tidak. Nggak ada waktu, nggak kober benci orang lain. Mau setan tak sayangi kok, iblis tak sayangi. Oh, apa mana menungso, asu kiri tak sayangi. Iya. Senuk pelacur kudisen tak sayangi. Lho, sing telepon aku iku ya Allah ya pelacur germo wis wong sak welek-welek wong telepon tak terima tak tompo. Kadang curhat sampai 2 jam ngomong yo, saking kesele sampai tak taleni karet tak kupes wis tak rungokno ayo no nangis di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan yo, di Indonesia yo tak terima. Kadang lis kuwesel panas tak lu speaker yo. Untuk apa? Gak ono sing tak goleki kecuali mencari gelombang-gelombang positif dari curhatnya orang itu. Menyerap gelombang-gelombang positif dari curhatnya orang itu. Siapa tahu di balik penderitaan orang ini tersimpan gelombang positif dari Allah yang bisa aku jadikan energi baik dan bisa aku kembalikan ke dia sehingga dia menemukan harapan baru, hidup baru, rezeki baru, teman baru, aura baru. Wes ya, berapa menit dek? Sudah 28 menit, ini sudah terlalu panjang kultumnya, wes gak apa-apa. Oke ya, jadi intinya, wahai orang Indonesia, janganlah Anda itu terlalu fanatik, iku intine. Yo, ojo le ono wong ngomong nggak pakai bahasa Arab kamu hina. Kalau ada orang bicara nggak pakai bahasa dalil kamu salahkan, kamu rendahkan. Jangan ya. Itu saja inti hakikat dari yang ingin aku sampaikan ini. Ya, adab asorlah, rendah hatilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.